Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Clara Salsabila, salah satu finalis dari mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Saat ini kemajuan ekonomi semakin mengalami peningkatan. Peningkatan ini disusul dengan perubahan zaman yang semakin maju. Hal ini salah satunya ditandai dengan banyaknya bermunculan restoran makanan cepat saji yang berkalori tinggi. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan kasus obesitas yang merupakan salah satu tanda dari perubahan zaman. Nah, hal ini juga diperparah dengan peningkatan kasus obesitas ini diperparah dengan peningkatnya prevalensi diabetes. Hal ini disebabkan karena obesitas yang tinggi menjadi salah satu faktor risiko dari penyakit diabetes. Prevalensi diabetes dapat dilihat pada dua gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan bahwa prevalensi diabetes penduduk umur 20-79 tahun berdasarkan regional tahun 2019, Asia Tenggara berada pada urutan ketiga tertinggi. Lalu untuk gambar kedua, 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi tahun 2019, Indonesia menempati urutan ke-7. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation pada tahun 2019, disebutkan bahwa prevalensi diabetes diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan penambahan umur penduduk menjadi 19,9% atau 111,2 juta orang pada umur 65 sampai 79 tahun. Angka ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 578 juta di tahun 2030 dan 700 juta di tahun 2045. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan dan semakin tingginya prevalensi dari kasus diabetes, saya Anissa Clara mempersembahkan PrevDicare, cara preventif dan promotif terhadap penyakit diabetes mellitus berbasis aplikasi digital sebagai upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Adapun rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dari PrevDicare ini yang pertama, untuk rumusan masalah ialah bagaimana cara kerja, fitur-fitur utama, dan cara mengenalkan aplikasi PrevDicare ini. Yang kedua, tujuan penelitian ialah untuk mengetahui cara kerja, fitur-fitur utama, dan cara mengenalkan aplikasi PrevDicare ini. Dan yang ketiga adalah manfaat penelitian berupa menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait penyakit diabetes dan bagaimana cara hidup sehat untuk mencegahnya. Lalu sebenarnya, apa itu diabetes? Diabetes merupakan kelompok gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah dan ditandai dengan yang pertama disebabkan oleh defekasi dari sekresi insulin dan juga aksi insulin maupun keduanya. Berdasarkan Kemenkes tahun 2014, terdapat dua klasifikasi utama diabetes mellitus, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 disebut dengan insulin dependent atau juvenile atau biasa disebut dengan childhood onset diabetes. Diabetes ini ditandai dengan kurangnya produksi insulin. Kekurangan produksi insulin ini disebabkan oleh kehancuran sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Pada diabetes ini, laju kehancuran bervariasi. Pada bayi dan anak-anak bersifat cepat, sedangkan pada dewasa bersifat lambat. Selanjutnya terdapat diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini dulu disebut dengan non-insulin dependent atau adult onset diabetes, disebabkan penggunaan insulin yang kurang efisien oleh tubuh. Diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan 90% dari seluruh diabetes yang ada. Diabetes tipe ini meliputi orang-orang dengan resistensi insulin dan defisiensi insulin yang relatif, bukan absolut. Paling tidak pada awalnya dan sebagian besar kehidupan mereka, penderita tidak memerlukan terapi insulin untuk bertahan hidup. Selanjutnya terdapat patogenesis DM tipe 2. Patogenesis DM tipe 2 secara garis besar disebabkan oleh 8 organ. Yang pertama ialah kegagalan sel beta pankreas. Yang kedua adalah liver. Penderita DM tipe 2 terjadi resistensi insulin yang berat dan hal ini memicu gluconeogenesis sehingga produksi glukosa dalam keadaan basal oleh liver akan meningkat. Yang ketiga terdapat otot. Yang keempat terdapat sel lemak. Dan yang kelima terdapat usus. Yang keenam terdapat sel alfa pankreas, yang ketujuh terdapat ginjal, dan yang kedelapan terdapat otak. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya terdapat faktor risiko dan komplikasi dari diabetes. Untuk faktor risiko, yang pertama ada usia, indeks massa tubuh, lingkar pinggang, aktivitas fisik, konsumsi buah atau sayur, konsumsi obat antidepresi, dan riwayat hiperglikemi. Sedangkan untuk komplikasi terdiri dari dua, yaitu yang pertama akut,
terdiri dari hiperglikemi dan hipoglikemi, dan kronis yang terdiri dari komplikasi makrovaskuler dan juga komplikasi mikrovaskuler. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya ialah cara penggunaan dari aplikasi PrevDCare ini. Yang pertama ialah dengan mendownload aplikasi yang ada pada App Store atau Play Store yang sudah ada pada setiap pengguna. Lalu yang kedua ialah dengan mendaftarkan akun dengan memasukkan nama, nomor KTP, dan sebagainya. Lalu setelah sudah memasukkan nama, nomor KTP, dan sebagainya, maka para pengguna bisa melakukan screening awal sebagai salah satu langkah untuk mengetahui tingkat risiko yang dimiliki pada setiap pengguna. Dan langkah yang terakhir, maka setiap pengguna bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi PrevDCare. Ini memasuki bahasan yang utama, yaitu adalah fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi PrevDCare. PrevDCare ini sendiri memiliki banyak fitur. Yang pertama ialah fitur pendaftaran, di mana pada halaman pertama terdapat menu pendaftaran. Lalu terdapat juga fitur EDI atau edukasi diabetes. Pada tahapan ini, pengguna akan mendapatkan 5 levels of prevention berupa health promotion yang meliputi pengertian, epidemiologi, klasifikasi, gejala, kriteria, faktor risiko, komplikasi, pengobatan, cara pencegahan, mitos, dan fakta mengenai diabetes mellitus. Fitur ketiga ialah kenali faktor risiko Anda. Sebelum memasuki fitur lainnya, pengguna akan diarahkan untuk menggunakan fitur ini terlebih dahulu. Pada fitur ini nantinya akan diketahui bagaimana keadaan kesehatan pengguna. Pada fitur ini akan disediakan pertanyaan berisi jawaban yes atau no. Pertanyaan yang sudah ada berdasarkan Diabetes Risk Assessment Form yang telah disusun oleh Finnish Diabetes Association. Berdasarkan pertanyaan dan jawaban yang sudah diisi oleh pengguna, akan diketahui total risk score dari setiap individu, sehingga dapat diketahui apa tingkatan risiko yang ada pada individu tersebut. Fitur-fitur lain yang terdapat pada PrevDCare, yang pertama ada VD, yaitu berisi video-video tentang penyakit diabetes dan workout untuk para pengguna aplikasi. Yang kedua adalah fitur diabetes meal planning yang akan memberikan pengguna gambaran berupa kalori harian yang dibutuhkan dan berapa kalori yang sudah dikonsumsi. Lalu ada fitur chat with the doctor yang menyediakan jasa konsul dengan dokter yang cepat dan juga efisien. Fitur lain yang terdapat dalam PrevDCare, yang pertama ada iPharmacy, yaitu memberikan layanan berupa pembelian obat-obatan yang dibutuhkan bagi pengguna. Yang kedua ada alarm yang berisi alarm pengingat bagi pengguna untuk mengkonsumsi obat dan makanan. Yang ketiga adalah surveillance, yaitu tracking penderita diabetes di setiap daerah untuk memudahkan mengetahui penderita diabetes di berbagai daerah. Kelebihan dari aplikasi PrevDCare ini, yang pertama ialah dia akan terintegrasi dengan puskesmas dan rumah sakit terdekat. Lalu aplikasi ini akan mempermudah promosi kesehatan dan tindakan preventif dalam kesehatan, khususnya terdapat pada penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga ialah menghemat biaya perjalanan, karena dalam aplikasi ini sudah terdapat sistem surveillance sehingga untuk tracking penyakit diabetes mellitus di masyarakat akan lebih mudah. Lalu yang keempat ialah aplikasi edukasi yang bisa diakses kapan saja. Lalu yang kelima ialah memudahkan Fasiankes dalam melakukan surveillance diabetes mellitus melalui pendataan pasien. Lagi berdasarkan hasil pengamatan, dilakukan pengamatan kepada 105 responden melalui G-Form dengan menggunakan kuesioner DKI 24 untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden mengenai penyakit diabetes. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa dapat 63 orang atau 60% yang masih memiliki pengetahuan rendah. Terdapat 38 orang memiliki pengetahuan yang cukup dan terdapat 4 orang yang memiliki pengetahuan yang baik. Hasil pengamatan lainnya yang dilakukan pengamatan terhadap 105 responden melalui G-Form untuk mengetahui tingkat kebutuhan responden akan aplikasi preventif diabetes mellitus. Dapat diketahui bahwa 400 orang atau 95% yang membutuhkan adanya aplikasi ini. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan PrevDCare sangat dibutuhkan masyarakat untuk dapat menambah wawasan terkait diabetes mellitus dan untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut. Hadirin yang saya hormati, berikut adalah kesimpulan dari presentasi saya, yaitu yang pertama adalah dikarenakan semakin meningkatnya prevalensi diabetes mellitus, maka dalam penyelesaiannya diperlukan adanya suatu sistem yang bisa membantu masyarakat untuk dapat mengenali dan mencegah penyakit diabetes. Yang kedua, aplikasi PrevDCare ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan edukasi mengenai diabetes mellitus dan juga pencegahannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.